Ya udah, yuk kita mulai ya. Pertama aku pengen bilang dulu, halo adik-adik. Hai, boleh dibuka mic-nya, jawab hai-nya Kakak Karin. Hai Kakak. Hai. Hai. Kalian gimana kabarnya? Happy nggak hari ini? Happy ya. Hari ini banyak loh. Ini ada siapa nih yang terakhir? Oh, ada Cici Nia. Yang Vivo itu siapa ya? Oh, Padwi ya? Ya udah, yuk. Kita mau menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu ya. Suaranya jelas kan ya? Bapakku datang padamu, naikkan ucapan atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Kita nyanyikan dari ulang ya adik-adik. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya mengucap syukur. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Aku mau minta tolong untuk Cici Monik untuk doa pembuka. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, kita satu dalam doa dulu ya. Ayo lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih karena Tuhan telah menjaga kami selama kami tidur. Terima kasih juga karena pagi hari ini kami masih bisa ketemu dengan kakak-kakak, ketemu dengan teman-teman, dengan adik-adik, sehingga kami bisa sama-sama memuji Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan pujian lagi dan mau mendengarkan cerita dari kakak-kakak. Tuhan pimpin kami supaya kami jadi anak-anak yang nurut, yang mau mendengarkan dan mau melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan, amin. Thank you Kak Cici Monik. Oke, habis ini kita mau menyanyikan lagu Yesus pokok dan kitalah caranya. Antar kita lihat gerakan dari Cici Cepi dan Cici Brenda. Oke Cici, jangan lupa gerakannya biar adik-adik lebih semangat dan jangan lupa adik-adik ngikutin ya, tapi dengan semangat juga, oke?
Yuk, nyanyi ya. Yesus pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Mana nih adik-adik? Yesus pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yeay. Tapi kok adik-adik nggak semangat sih ya, Cicili? Kakak Karin lihat-lihat. Nggak semua nih, Ibet, Adin. Terus Marco, belum gerak tadi. Ada yang mau request satu lagu nggak? Ada yang mau nggak request satu lagu? Ntar kakak Karin nyanyi. Ada nggak? Ada yang mau milih lagu nggak? Adakah? Ada nggak? Ini kakak Karin serius loh. Adik-adik ada mau nyanyi apa nggak? Atau adik-adik tuh selama ini, kakak-kakaknya kok nyanyinya itu terus sih? Atau yang ini kok belum pernah dinyanyiin gitu? Ada dong. I love you Jesus katanya Cici Cepi. Kalian setuju nggak kalau kita nyanyi I love you Jesus katanya? Setuju nggak? Setuju deh, yaudah kita nyanyi sekali lagi I love you Jesus ya. Tapi harus semangat ya adik-adik. Jangan lupa senyum. Ini kakak Karin tuh udah berusaha senyum banget loh. Tuh kan, cici-cicinya udah senyum semua. Jadi adik-adik juga harus senyum tuh. Kayak jangan mesem-mesem dong. Kelihatan giginya dong senyumnya. Aduh ya udahlah. Kita nyanyi I love you Jesus ya. Sekarang kita waktunya akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan siapa? Kalian ada yang tahu nggak? Yang akan disampaikan, yang mau ceritain siapa? Ada yang tebak dong. Di sini ada Cici Karin. Nggak mungkin Cici Karin. Kan udah pimpin pujian. Ada Cici Cepi, ada Cici Brenda, ada Cici Monik, ada Kaniko, ada Anak Gunungan. Siapa? Anak Gunungan. Siapa bilang tadi? Saya. Ada Kaniko, ada Cici Nia, ada Kak Dwi,
Ayo, tebak dari semua Cici-Cici dan Koko ini, Koko dan Kaniko, ada siapa nih? Siapa yang cerita menurut kalian? Kalau aku sih kayaknya Cici. Dwi bukan. Kak Dwi. Ayo yang sharing coba yang cerita angkat tangan. Kita 1, 2, 3. Siapa yang cerita firman Tuhan hari ini? Kayaknya Kak Monika. Kak Monik. Cimonik, bener nggak Cici Monik? Aduh, Oh, Kak Monik. kita kasih tahu nggak ya jawabannya? Kasih tahu nggak nih Cici Monik? Inisial dong. Kasih tahu. Monik. Malu. Biar adik-adik tebak. Inisial namanya dari C. Cici, siapa? Cici juga kan. Cici kan dari C. Nah, pokoknya inisial dari C. Ayo, Cici siapa yang nama depannya ya? dari C? Kan depannya C, Cecilia ya? Oh, mungkin Cicing kali ya. Tadi Cicing, Sisil hari ini mau bawa firman Tuhan ya? Oke, dia lagi kabur. Oke deh, tanpa lama-lama lagi kita sambut. Hari ini yang cerita adalah Cici Cepi. Ayo dong tepuk tangan Cici Cepi, kan aku udah bagi. Padahal guys, teman-teman, adik-adik tadi nama aku tuh nggak disebutin, nggak ada yang percaya ya. Padahal aku termasuk salah satu cici favorit kan. Jadi hari ini Nggak percaya sih. kenapa? Kok nggak percaya sih? Saking aku udah lama ya nggak sharing ya. Oke, aku mau share konten dulu. Bentar ya, geng. Ini kita, aduh, ininya di play, Jadi, yang mau bawain cerita hari ini ada aku sama Cici Brenda, dibantuin sama Cici Brenda. Kuncinya penting banget, kunci rumah apa tinggal sini kamu. Tinggal. Oke. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Aku minta tolong Cici Brenda dong. Wah, Ayo kita berdoa adik-adik ya. Lipat tangan ya. Tutup mata. Kami berdoa pada Tuhan. Elok matanya merem, ayo Elok. Masih melek tuh si Elok tuh. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena kami boleh berkumpul bersama dengan teman-teman kami. Hari ini Tuhan, kami siap mendengarkan cerita dan juga firman Tuhan, supaya berkati kami Tuhan, supaya firman ini bisa menjadi berkat untuk hidup kami dan bisa kami terapkan untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin, terima kasih Cici Brenda. Nah, kita dengerin firman Tuhan yuk. Ini ada siapa aja deh kalau lihat di bawah nih gambarnya. Hari ini kita mau belajar tentang satu domba yang hilang. Satu domba yang hilang. Satu domba yang Ada domba. Siapa di sini di rumah yang piara domba? nggak ada. Nggak ada dong, ya benar. Ada ide nggak nama dombanya siapa? Atau ada yang tahu nggak nama dombanya siapa? Kambing. Kambingnya? Oke, kita lanjut ya. Jadi pada suatu hari ada seorang gembala, dia tuh sangat sayang sama domba-dombanya. Nah, dia tuh selalu kepikiran nih, dia selalu ingat sama domba-dombanya nih, dia sayang banget. Kalian kalau punya piaraan, Berapa banyak? belum. Nanti aku kasih tahu ada berapa banyaknya. Terus dihitung lagi nggak? Kenapa? Nah, Dihitung jadi, lagi nggak? iya, nanti kita hitung bareng-bareng ya, ada berapa ya dombanya ya. Nah, di sini gembalanya tuh punya banyak banget domba. Coba kalian bisa hitung nggak ada berapa? Coba dilihat di layar. Kelihatan nggak di layar ada domba-domba? Ada dombi-dombi. Kelihatan. Kelihatan. Coba dihitung dombanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, blablabla. Ternyata dombanya ada 100. Wah, ini aku cuma 10 nih. Tapi kalau 100 kan banyak banget.
Coba kalian bayangin deh, kalau kita piara ikan, piara anjing, piara kelinci, ada 100, pusing nggak kepala? Bingung nggak nanti mau makannya apa ya? Nanti kasih makannya pakai apa nih? Ada 100, nanti rumahnya di mana nih piaraan kita nih? Bingung dong. Ini jadi ceritanya dia punya 100 domba. Cuman di sini nggak kelihatan ya, kayak kapas doang gitu. Ceritanya ada banyak banget 100 domba gitu. Tadi ku share-nya di close, aku lagi ngitung dombanya. Oh, oke. Nanti kalau mau ngitung nanti ya, apa namanya Cici kasih, ya Cici kasih slide-nya ya. Aku udah ketemu berapa Kak totalnya? Kenapa? Berapa? Totalnya udah ketemu Berapa? 84 semuanya itu. Oke, berarti yang sisanya itu anggap aja dia lagi ngaso di rumah gitu ya. Ketutupan ini kan ada sela-sela nih, sela-sela. Pokoknya ceritanya gembalanya itu punya 100 domba. Dan pada suatu hari, gembalanya itu dia mau ngajak jalan domba-dombanya tuh. Dia udah lagi ngumpulin dombanya. Yuk domba-domba, kita pergi yuk, kita pergi makan ke padang rumput. Nah, dia bawa tuh ke padang rumput sama bawa ke sungai karena dia tahu domba-dombanya tuh suka makan, suka minum. Makanya badannya tuh gembul, badannya gendut. Karena dia teman makan, dia suka makan gitu. Dan kalian lihat deh mukanya gembalanya, senyum, senyum apa sedih? Senyum. Senyum apa sedih? Senyum. Senyum. Ih, dia seneng gara-gara dia Kak, lihat di gunungnya ada itu Kak, ada muka di gunung. Hah? Ada muka di gunungnya. Lihat aja di samping tongkat, di samping tongkatnya ada muka. Enggak, itu cuman gambar. Animasi. Oke. Skip ya. Nah, jadi gembala itu seneng banget kalau lihat domba-dombanya tuh makannya lahap. Kayak kita tuh ngelihat apa ya, kalau lihat orang makannya lahap, bawaannya seneng nggak sih? Apalagi kalau adik gitu yang susah makan, bawaannya kita kayak, ih seneng deh, makannya banyak gitu. Jadi domba-dombanya sehat. Dia selalu peduli sama domba-dombanya gitu. Nah, tapi pada suatu ketika ada satu domba yang nakal. Namanya aku udah kasih nama nih. Namanya Sip-Sip. Nah, namanya Sip-Sip. Dia nakal banget deh. Cuman satu. Dia nakal, dia suka lari-lari tuh. Ceritanya dia lari dari rombongannya ke kiri, dia perginya ke kanan. Mana dia tuh anaknya gesit banget ceritanya. Dia sukanya tuh lari-lari, sukanya tuh main-main sendiri gitu. Dan dia ceritanya dombanya nih anak bontot gitu, paling kecil. Jadi dia suka kemana-mana gitu berkeliaran. Nah, si Sip-Sip ini dia lari dari rombongan karena dia penasaran nih. Aku pengen lah jalan ke yang lain-lain. Aku pengen cari tahu, siapa tahu rumput yang ada di sebelah kanan itu rumputnya lebih enak, lebih seger gitu. Dia kabur deh tuh si Sip-Sip. Tapi dia kaburnya kejauhan teman-teman semua. Lihat deh, di belakang ada apa tuh? Ada Cepi. Enggak dong. Enggak ya. Di belakang ada apa sih ini yang punya di hidung? Yang ada ininya. Namanya apa sih? Aku lupa. Bedak. Apa namanya? Yang berjula satu namanya apa? Bedak. Badak, iya benar. Bukan bedak dong, Kak. Nah, dia tuh lari sampai masa perkumpulannya jadi teman-teman yang gede-gede semua, sedangkan si Sip-Sipnya tuh kecil banget. Enggak sih gini. Pokoknya Sip-Sipnya tuh kecil. Dia ketakutan, lihat deh mukanya Sip-Sipnya panik aduh. Aku takut. Tapi Sip-Sipnya tuh terus jalan. Dia pikir dia kalau jalannya lurus, dia bisa ketemu lagi sama teman-temannya. Tapi ternyata enggak. Ketemu semak belukar dia. Kalian tahu semak belukar nggak? Tajam, duri. Sakit kalau kena tangan tuh sakit gitu. Tuh, lihat deh. Semaknya ceritanya tuh tajam-tajam durinya tuh, lihat deh banyak banget. Dia ketakutan, dia kayak, aduh aku kaget, aku ketemu sama duri-duri. Tuh nangis si Sip-Sipnya gitu. Dia mau bingung tapi dia mau minta tolong sama siapa? Karena dia nggak bisa ngomong. Enggak dong, ceritanya dia punya bahasa dombanya sendiri gitu kali ya. Oh, iya. Nah, tiba-tiba
hari udah makin sore nih teman-teman. Hari udah makin sore, si gembala udah pengen mau bawa pulang tuh domba-domba yang lain. Akhirnya dia ngitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau ngitungnya sampai 100 kecapean ya, jadi kita cepetin aja. 50, 60, 70, 80, 90. Terus sampai di 99. Nah, dia mikir tuh, waduh, kok domba aku hilang 1. Sedangkan kan si gembalanya itu tadi aku bilang apa? Dia selalu Dombanya ingat. banyak banget. Iya betul. Tapi walaupun banyak si gembalanya itu ingat sama semua domba-dombanya. Namanya dia ingat. Ada yang namanya Sip-Sip, ada yang namanya Yang-Yang, ada yang namanya Nono, Nana. Banyak dia ingat. Ada yang Nini, Koko, Lala. Ada yang namanya Nini, Koko, Lala juga loh ceritanya. Ya kan mukanya kan beda-beda. Sama. Mukanya Iya, kan dia ingat. Dia ingat banget tuh satu persatu. 100 hewan, 100 domba dia ingat gitu. Cuma pas sampai 99, dia bingung. Waduh, si bontot mana nih? Si Sip-Sip mana nih? Tolong dong gitu. Kiranya dia coba hitung ulang. Dia berusaha buat ngitung ulang terus berkali-kali. 10, 20, 30, 99. Kok nggak ada lagi ya si Sip-Sip ya? Dia berusaha cari nih. Sip-Sip! Sip-Sip! Dia kaget dulu ceritanya. Dia kaget, dia baru cari gitu. Dia kaget dulu. Aduh, si Sip-Sip kemana ya? Mukanya gimana muka kagetnya coba? Adik-adik. Muka kaget gimana? Wah. Oh, kakak Karin kayak ngantuk. Nah, dia kaget nih si gembala. Aduh, Sip-Sip kemana ya? Mana dia anaknya bandel lagi. Dia suka pergi keluyuran kemana-mana lagi. Tuh, dia inget kan akhirnya masih Sip-Sip kan? Kayaknya yang hilang Sip-Sip. Akhirnya dia mau cari si Sip-Sip. Dia jalan tuh, dia jalan, dia sambil teriak, Sip-Sip, Sip-Sip, gitu. Tapi dia juga manggil gini, Mbak, karena apa namanya, dia bingung kan mau cari kemana lagi. Dia jalan sampai sore, sampai malam dia berusaha cari si Sip-Sip sampai ketemu. Karena dia sayang banget tuh sama dombanya. Dia nggak mau kehilangan satu, walaupun banyak domba yang lain gitu. Nah, pada saat dia berjalan, ada suara, ini suaranya, nah suaranya kayak gitu. Kok minta tolong, kayak ada suara Sip-Sip ya, kayak dia minta tolong ya. Akhirnya dia jalan mendekati suara itu. Cukut, si gembala itu jalan. Oh, ternyata benar Sip-Sipnya terjebak. Nyangkut di semak belukar. Bulunya nyangkut. Kasian ya. Pasti berdarah kan kalau kena ini duri tajam-tajam kayak gitu. Nah, akhirnya si gembalanya itu lari nerobos si semak itu karena dia benar-benar mau menyelamatkan si Sip-Sip itu, si putih nih, si bontot. Akhirnya ketemu deh. Dia teriak, Sip-Sip, akhirnya ketemu. Seneng banget deh dia akhirnya bisa ketemuin si Sip-Sip. Sip-Sipnya nangis. Dia terharu, Sip-Sipnya gitu. Dia ketakutan, tapi dia seneng juga ketemu sama gembalanya gitu. Akhirnya gembalanya meluk deh si Sip-Sip karena udah ketemu nih si domba yang hilang itu. Akhirnya lihat deh, kalian lihat nggak sih tangannya ada merah-merah? Dia berjuang banget tuh buat dapetin si Sip-Sip itu. Kasian nggak? Siapa yang mau nyari binatangnya kalian kalau misalnya si Sharky. Misalnya si Sharky ada di tengah-tengah hutan gitu. Kamu mau nggak ngambil? Tapi tangannya berdarah-berdarah, mau nggak? Mau. Oh, tetap mau ya? Hebat. Berarti kamu kayak gembala yang baik gitu. Akhirnya dia sudah berhasil nih buat dapetin si Sip-Sip. Dia akhirnya bawa pulang Sip-Sip ke teman-temannya Sip-Sip. Dia bisa balik lagi, jadi dombanya ada berapa? 99 tambah 1 jadi berapa? 100. Jadi 100 lagi deh. Tuh, lihat deh Sip-Sipnya tadi nangis, sekarang cenyum. Dia cenyum.
Dia udah senang lagi ketemu sama teman-temannya, dan gembalanya pun juga hatinya tenang, udah senang karena sudah berhasil menemukan satu domba yang hilang. Gitu teman-teman. Nah, Cici lanjutin ya. Sekarang bagian konklusi. Ada yang bisa ngulangin apa itu? Tadi kayak mau ngomong si Elo. Nggak apa-apa Elo, ngomong aja. Bagian ini teman-teman, kesimpulan. Kesimpulan. Ini ceritanya cowok yang di tengah-tengah siapa sih? Kira-kira Tuhan. Tuhan. Siapa tadi tuh yang jawab tuh? Aku. Aku siapa? Aku. Siapa aku? Yesus. Oh, Jepta. Cici soalnya layarnya nggak bisa gerak-gerak. Yesus. Tuhan Yesus, pinter Elo. Jadi di sini Tuhan Yesus ibaratnya tuh kayak gembala tadi. Gembala yang tadi tuh, yang panik, yang si sip-sip hilang, yang gitu. Jadi Tuhan Yesus itu menganggap kita semua ibaratnya itu kita nih kayak domba-dombanya Tuhan. Ya, kita nih kayak domba-dombanya Tuhan. Terus kita ini kalau hilang satu, Tuhan pasti langsung nyariin. Kayak misalkan nih, aduh, siapa ya? Jovanka. Kok Jovanka udah lama nih kayaknya nih nggak pernah doa. Pasti Tuhan ingat. Anakku yang satu ini kemana ya? Kok udah lama nih nggak pernah nyapa-nyapa aku lagi. Tuhan ingat sama semua anak-anaknya. Jadi kita ini ibarat katanya kita kayak domba-dombanya. Tuhan Yesus ini kayak gembalanya. Terus kalau si sip-sip siapa? Ada yang bisa jawab nggak? Siapakah sip-sip? Domba. Iya, sip-sip itu domba. Betul, kamu tidak salah, Depon. Kalau di kehidupan nyata, kehidupan kita nih, manusia ya, bukan binatang. Coba kamu pikir kita sebagai manusia. Manusia ternakal di dunia yang nggak jelas. Siapakah dia? Sip-sip. Kita. Bukan. Kita bukan sip-sip, Kakak Karin. Kita domba yang 99. Nah, sip-sip tuh anak-anak yang nakal. Lihat tuh, bully. Ada yang tahu nggak ngebully? Aku pernah dibully 2 kali. Waduh, siapa tuh yang ngomong tadi? Jefta pernah dibully? Serius, Jefta pernah dibully? Iya pernah. Tapi bulinya bukan dilawan, tapi diledek-ledekin agamanya. Oh, di sekolah? Oh, sama teman-teman lebih gede apa teman sekelas? Sekelas. Waduh, temen Jepta. Udah nggak usah ditemenin Jepta, temenan sama kita aja. Enggak dong. Nggak boleh ya, harus pindah di kelas yang lain, udah pindah di kelas lain. Oh, udah pindah. Gurunya bijaksana ya. Oke, ini contoh yang dibully. Yang kedua, ini contoh apa? Ada yang bisa jawab nggak? Nah, kalau yang rebutan boneka nih kayaknya kakak adik cewek cowok nih. Kayak siapa nih teman kita nih? Ada nggak yang kakak adik cewek cowok? Kakak adik cewek cowok. Ayo, ada nggak yang di sini kakak adik cewek cowok? Jovanka. Jovanka pernah berebut mainan sama Baby Jo nggak? Ya nggak pernah, kan masih bayi. Sering? Waduh. Wow, Cici terkejut. Rebutan apa coba? Rebutan mami apa rebutan papi atau rebutan apa nih? Mami. Oh, bener ternyata rebutan mami. Cici kirain rebutan bakpao. Si Baby Jo tapi bisa makan bakpao makanan. Kenapa? Sering juga rebutan makanan. Kalau Marco pernah berantem rebutan boneka nggak sama Ferin? Mana nih? Coba Ferin yang jawab dong. Apa? Ferin suka mau curi hiunya aku. Oh, suka mencuri hiunya aku. Oh, mencuri hiu. Coba lihat Mama. Bukan buat main sama TV. Oh, ada Sharky, ada Titi. Wow. Udah aku bikin jadi tambah imut selama 5 tahun. Kalau gitu kalian punya Sharky, Titi, aku punya Ship.
Tapi chip-chipnya yang sudah baik. Kalau gambar yang sebelahnya lagi, ada yang tahu nggak itu? Dia lagi nangis, terus yang satu mamahnya lagi pegang kepala. Itu kira-kira contoh anak nakal kenapa ya? Nih, pertama dia punya. Nah, terus diambil sama yang cowok itu tuh yang pakai baju biru normal, bukan baju belang-belang. Nah, terus yang cewek malah ikut-ikutan, malah main ambil. Gitulah hasilnya Kak dia nangis. Ini gini. Oh, jadi awalnya punya dia ya? Jadi mereka bertiga itu ibu, anak, sama anak cewek digigit semut, terus udah digigit semut diambil, dirusakin lagi teddy bearnya 2 masa. Marco ini kalau out of the box. Iya loh, out of the box loh, hebat loh Marco ini. Ternyata dia digigit semut terang-rang ya. Cici sampai nggak lihat nih, tapi bener siapa tuh digigit semut ya. Coba kita tanya pendapat yang lain. Si Ibet, aku udah lama nih nggak lihat Ibet. Ibet, menurut Ibet itu anak yang bajunya biru garis nangis kenapa ya, Bet? Apa Ibet? Coba Ibet jawab, Ibet. Kak, ada yang coret-coret, Kak. Itu kayaknya si Marco tuh gambar semut tuh. Coba Ibet bisa jawab nggak itu? Harus pasang. Yang nangis kenapa Ibet? Kalau menurut Ibet? Karena nggak dapat mainan. Oh, nggak dapat mainan. Coba kita tanya pendapat lain. Kalau menurut Cecilia, di mana Kak kamu? Hilang nih ponakan saya nih. Jadi kita ganti ke Lionel. Lionel, menurut Lionel, kenapa dia nangis Lionel? Cuy, kayak nggak tahu. Kayak nggak tahu. Sisil. Tapi kata mama saya digodain Kak Niko. Oh, digodain Kak Niko. Berarti ternyata yang nakal tiba-tiba ada Kak Niko, Lionel. Niko tiba-tiba masuk dalam cerita. Anggap aja itu, atau enggak kita anggap yang nangis itu Kak Niko gimana? Kak Niko waktu kecil. Gitu ya. Coba kita tanya lagi, siapa tadi yang belum kepanggil ya? Cecilia. Cecil, itu anak cowok nangis kenapa, Sil? Oh, Cici nggak tahu. Ya sudahlah, aku lanjutin ya. Jadi ternyata mereka ini bukan keluarga. Ini adalah gambar yang terpisah. Anak yang sebelah sini, yang berdua, dia memang berantem kakak adik. Kalau yang sebelah sini lagi, Mako jangan dicoret-coret, jangan dianotet ya. Kalau anak yang sebelah sini lagi, ini anaknya bawel. Dia suka bikin mamanya pusing, dikit-dikit nangis. Dikit-dikit nangis. Siapa di sini yang keluarganya? Siapa di sini yang di anak dikit-dikit nangis? Dikit-dikit nangis. Ayo, nggak ada yang berani jawab. Ayo. Ferin angkat tangan tuh, Kak. Siapa? Ferin. Aduh, kamu ngaku. Wah, kamu baik loh. Kamu jiwa besar loh. Ferin emangnya sedikit-sedikit nangis, Ferin? Iya. Oh, Ferin, hobi menangis. Kakak Karin. Oh iya, Kakak Karin. Hobi menangis. Yeah. Hobi pertama masak, hobi kedua nangis ya, Kak Karin ya. Nah, jadi di sini adik-adik kalau yang misalkan dikit-dikit nangis, itu juga sebagai salah satu perilaku yang kurang baik dicontoh. Siapa tuh? Yoko. Siapa itu? Siapa Yobo? Yoko. Oh, Hiu. Si Syarki. Ya. Cici udah tahu namanya, sebut aja Syarki. Cici udah kenal kok. Ya, jadi kalau di sini salah satu perilaku nggak baik adalah anak yang cengeng, yang suka nangis, yang bikin mamanya pusing, yang suka berebut mainan, yang suka ngebully. Tadi pertama kayak contohnya Jefta, tapi teman-teman Jefta nggak boleh dicontoh ya. Tapi kalau perilaku Jefta boleh dicontoh, karena Jefta nggak melawan. Jefta senyum aja. Ya, dikatain senyum aja Jefta gitu. Jadi kalau misalnya ada orang gebukin lu diam aja sambil senyum. Terima kasih ya, gue udah digebukin. Ya, nggak gitu juga dong. Tapi nggak boleh, kalau misalnya ada yang mukul atau apa, jangan dipukul balik.
tanya dulu kenapa kamu mukul aku. Jadi jangan pakai emosi adik-adik. Iya, pak gitu, nggak boleh ya, nggak boleh digituin ya, digeplak gitu nggak boleh. Itu didoain supaya teman-temannya itu berubah. Nih, lihat nih, ada yang lagi merem pegang Alkitab. Kira-kira dia habis ngapain? Dia habis berdoa dan baca firman Tuhan karena sebelumnya dia ternyata yang tadi dibully. Gitu. Jadi kita teman-teman di sini kalau kita dijahatin sama orang, kita berdoa aja udah, biar Tuhan yang bales. Gitu. Kita nggak boleh balas sendiri, nggak boleh balas langsung. Kalau Tuhan yang balas biasanya lebih kejam kok. Tenang aja. Ya, adik-adik ya, nggak boleh gitu ya. Jadi kita sebagai domba-domba yang ada di sekitar gembala, kita harus baik. Kita nggak boleh kayak si sip-sip yang loncat ke sana-sini. Tapi sebaliknya, kita harus mendoakan teman-teman kita yang kayak si sip-sip, yang nakal, yang loncat jauh-jauh dari firman Tuhan, yang nggak ngikutin firman Tuhan, kita harus doain supaya mereka cepat berubah, supaya mereka percaya sama Tuhan Yesus, supaya mereka mengikuti sifat-sifat yang diajarkan Tuhan Yesus. Anak baik, tidak nangis, tidak ngebully, rajin berdoa, rajin membantu orang tua, kayak gitu ya. Coba sekarang saatnya ayat hafalan. Ayat hafalannya itu ada Lukas 19 ayat 10. Kelihatan nggak adik-adik semua? Yang baca. Kelihatan nggak? Coba kasih respon dong kalau kelihatan. Kelihatan kan, jelas Kelihatan, kan? Kak. Oke. Nah, ini kalian cukup baca aja, nggak perlu diucapin satu persatu kayak biasanya. Karena ini akan ada sangkut pautnya sama aktivitas kita. Coba deh aku kasih waktu untuk kalian baca dulu sebentar ayat hafalannya ini. Lukas 19 ayat 10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Coba dibaca dulu. Dibaca dulu. Kasih waktu 10 detik. Wow. 9. Iya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, aku persilahkan kepada Cici Monik. Aku stop share dulu ya. Oke, silakan Cimonik. Oke, terima kasih Cici Brenda, Cici Evi yang sudah membawakan firman Tuhan. Hari ini Cici Monik belajar kalau Tuhan Yesus itu sayang banget loh sama kita-kita. Kalau misalnya kita lagi bandel atau kita lagi nggak sesuai sama yang Tuhan mau, Tuhan Yesus tetap cari kita karena dia tuh sayang banget sama kita. Nah, adik-adik, karena Tuhan Yesus itu mencari kita, Cimonik mau mengajak kalian untuk mencari kata-kata. Tadi pada ingat nggak ayat hafalannya apa aja? Nih, adik-adik pasti pernah kan main kayak mencari kata-kata di kolom dan baris seperti ini. Ayo yang udah pada bisa baca. Lukas 19 ayat 10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Berarti kalian harus mencari 10 kata yang ada di Lukas 19 ayat 10. Terus kalian garis-garisin nih kayak si Marco. Cuma si Marco nih bikin contekan nih, nggak boleh nih. Kakak nggak ada kata-kata yang bukannya itu jawabnya di layar. Apa itu Kak? Nggak ngerti saya, maaf ya. Kenapa? Jangan dicoret-coret dulu ya adik ya, adik-adik ya. Kita dengar Cici Monik sampai selesai dulu ya. Jangan dulu. Takbir dulu ya. Ini kan enak lihatnya. Iya, caranya itu dengan mencari kata-kata yang ada di Lukas 19 ayat 10, lalu kalian garisin aja. Contohnya kayak Cimonik cariin satu ya, sebab. Kira-kira ada yang udah lihat belum sebab di mana? Kalau satu kata nggak apa-apa deh. Sudah Kak, ada 2 aku ketemu.
Kalian bisa cari Ada domba, ada sebab, ada banyak. secara horizontal atau vertikal. Nih, Cimoni kasih contekan ya. Sebab kira-kira ada di mana? Di sini. Aku udah tahu Kak, ada lagi. Ada yang annotate. Nih. Tuh ya, adik-adik. Gampang kan tugasnya? Kalian kerjainnya nggak perlu di print atau di kertas gitu. Kalau misalnya kalian bisa, kalian screenshot terus langsung pakai handphone digaris-garisin. Kan gampang tuh. Nanti kalau udah selesai cari 10 kata, kirim ke grup orang tua Komisi Anak maksimal hari ini jam 7 malam. Cimonik juga udah di stop share biar nggak. Tadi ada menyelam. Nggak ada menyelam. Emang kita mau berenang? Menyelamatkan, bukan menyelamatkan. Cimonik udah share di grup orang tua Komisi Anak, pokoknya kalian lihat di situ dan kalian kerjain. Gampang banget kan? Cuma cari kata-kata aja. Nggak cari domba sampai 100. Oke? Cimonik kasih contekan dulu ya. Pokoknya ada yang horizontal tuh ada 6. Terus yang vertikal tuh ada 4. Udah gitu aja aktivitas hari ini. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Oke? Ada yang mau tanya sebelum kita tutup dalam doa? Aku mendingan cari domba sampai 100. Ya ampun, dia mau cari domba sampai 100. Aku nggak punya dombanya. Ada yang mau Ya udah tanya? kalau mau hitung domba sampai 100, beli aja domba 100, sudah kan selesai instan. Kalau tidak ada yang mau bertanya, nanti kalian kerjakan aja ya, cek di grup WhatsApp, terus langsung kerjain, coret-coret di situ, kirim di grup. Udah deh, bisa tidur siang, bisa makan siang, terserah kalian. Hari ini mau ngapain, berlibur lah ya. Sebelum kita akhiri ibadah pagi hari ini, kita berdoa dulu ya adik-adik. Oke. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Sudah siap semuanya? Bapa di surga, ini boleh belajar tentang domba yang hilang. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami semua anak-anak-Mu di sini sudah menjadi domba-domba yang diselamatkan. Kalau misalnya nanti kami ketemu teman-teman yang masih tersesat atau yang masih tidak sesuai dengan apa yang Tuhan suka, masih suka marah-marah, masih suka rebut mainan teman, masih suka berantem, ada yang suka bully, ada yang suka ngomongin orang. Tolong ya Tuhan, Engkau selamatkan mereka juga, sehingga kami semua anak-anak-Mu bisa hidup rukun dan damai dan penuh sukacita. Tuhan, sebentar lagi kami mau selesai ibadahnya, kami mau mengerjakan aktivitas di rumah bersama keluarga, ada yang dibantu kakaknya, ada yang dibantu adiknya, ada yang dibantu papa mama. Tolong Tuhan berkati, semoga aktivitas yang kami kerjakan bisa kami ingat pesan-pesannya dan kami selesaikan dengan tepat waktu. Selanjutnya kami mau melakukan aktivitas, ada yang mau pergi, ada yang mau main-main, ada yang mau tidur lagi. Tolong Tuhan berkati hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik. Jangan lupa Cici dikerjakan. Boleh kasih note sedikit nggak? Apa namanya Cici tadi cara ngirim tugasnya tuh kayak gimana dalam bentuk gambarnya itu digituin kah apa gimana? Soalnya Adin belum terlalu ngerti. Nanti gini aja nih. Kan kalian kan udah kerjain nih, misal sebab, terus nanti ketemu anak, manusia. Itu nanti kalau udah dicoret-coret, di screenshot aja terus dikirim ke grup. Berarti ntar kita ngerjainnya lewat foto yang dikirim di grup itu kan, Ci? Betul sekali. Nah,
Adik-adik udah ngerti semua kan? Udah, Bang. Bahkan aku Bilang ya. Kok sudah pada live belum? Belum kan? Kasih tahu di grup orang tua lagi aja ya biar mereka nggak ini karena banyak yang Iya, live. Udah. kayaknya yang keliru cara ngirim gituannya deh, Ci. Belum terlalu ngerti mereka. Aku udah kirim sih di grup orang tua. udah ngerti. Paling nanti aja kali aku ituin kalau ada yang tidak mengerti boleh bertanya gitu aja kali. Boleh Ci, boleh. Thank you ya, Cici-cici, Terima kasih adik-adik. semuanya. Yang kakak-kakak jangan live dulu ya. Yang kakak jangan live dulu. Terima kasih Ida, teman, Adi, Jefta, Devon. Jefta jangan ngebales orang Sampai yang ketemu minggu depan. Yang kakak jangan live dulu ya. Bye bye. Sedikit tapi